Ketertarikan terhadap ajaran agama tertentu biasanya muncul dari keinginan untuk menemukan dasar moral, kedamaian batin, serta pemahaman yang lebih jelas tentang tujuan hidup. Selamat datang di channel Sisi Media, dan pada kesempatan ini, kita akan menelusuri 10 fakta gelap yang jarang diketahui banyak orang tentang agama-agama besar dunia. Dalam daftar ini, kita akan menelusuri praktik-praktik kuno, kepercayaan yang tidak umum, serta kisah sejarah dari berbagai agama besar yang mungkin membuatmu terkejut. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Nomor 1. Kitab Mormon menyebut penduduk asli Amerika sebagai kaum yang dikutuk. Kitab Mormon menyajikan gambaran yang unik tentang sejarah Amerika Utara. Dikisahkan bahwa seorang nabi bernama Lehi datang dari Yerusalem ke benua Amerika jauh sebelum bangsa Eropa tiba. Keturunannya kemudian terbagi menjadi dua kelompok, bangsa Laman dan bangsa Nefi, yang terlibat konflik berkepanjangan selama berabad-abad. Kaum Nefi disebut lebih taat, sementara kaum Laman digambarkan sebagai pemberontak dan berdosa. Teks tersebut menyebut bahwa kaum Laman mendapat kutukan berupa kulit gelap sebagai bentuk hukuman dari Tuhan. Mereka diyakini sebagai nenek moyang penduduk asli Amerika modern. Sampai tahun 1978, gereja LDS memiliki kebijakan yang mencegah mereka yang berkulit gelap menjadi bagian dari Ihmamat. Setelah dikritik, gereja kemudian secara resmi meninggalkan pandangan tersebut dan mengakui bahwa anggapan seperti itu keliru. Nomor 2. Ritual penusukan dalam festival Tao di Thailand. Ada anggapan bahwa Taoisme adalah ajaran yang lembut dan penuh ketenangan, terutama di Barat, di mana karakter seperti Winnie the Pooh dijadikan perumpamaan dalam buku The Tao of Pooh. Namun, tradisi Tao di Asia memiliki sisi yang jauh lebih ekstrim. Di Thailand, ada festival vegetarian Phuket, yang juga disebut sebagai Festival 9 Dewa Kaisar, yang berasal dari tradisi Tao. Dalam festival ini, peserta melakukan ritual menusuk tubuh, terutama pipi, dengan benda-benda tajam tanpa anestesi. Hal ini dipercaya sebagai bentuk pemurnian spiritual, serta bukti kekuatan para dewa. Meski begitu, kasus peserta yang harus dirawat karena kehilangan darah bukan hal yang jarang. Nomor 3. Vatikan pernah mengadili paus yang sudah meninggal. Pada tahun 897, Gereja Katolik menggelar salah satu peristiwa paling kontroversial dalam sejarahnya. Paus Formosus yang sudah meninggal 7 bulan sebelumnya, digali kembali dan diadili. Paus Stephen ke-6 memerintahkan agar jasad Formosus dipakaikan jubah kepausan, didudukan di atas tahta, dan dihakimi. Hasilnya tentu seperti yang sudah diperkirakan. Formosus dinyatakan bersalah. Jasadnya kemudian dibuang ke Sungai Tiber. Tindakan ini memicu kemarahan warga Roma yang kemudian memberontak dan membatalkan keputusan Sinode Mayat. Nomor 4. Syarita dalam Yudaisme melarang penggunaan anestesi. Dalam tradisi Yahudi, hukum kashrut mengatur apa yang boleh dimakan dan bagaimana penyembelihan harus dilakukan. Salah satu aturan penting adalah syahita atau syahirata, proses penyembelihan hewan dengan memotong vena jugularis menggunakan pisau yang sangat tajam tanpa anestesi. Meski sering diprotes aktivis hak hewan, beberapa peneliti menilai bahwa metode ini, bila dilakukan dengan benar, tidak menyebabkan rasa sakit berlebihan dan bisa lebih cepat bagi hewan. Meski demikian, isu ini tetap menjadi kontroversial dalam komunitas Yahudi dan umum, terutama dengan fokus pada kesejahteraan hewan. Nomor 5. Al-Quran mengizinkan poligami dengan persyaratan keadilan. Poligami telah dipraktikkan dalam berbagai tradisi agama. Dalam Islam, Surah An-Nisa ayat 3 menjadi dasar bahwa pria boleh menikahi hingga 4 istri, dengan syarat utama bahwa ia mampu berlaku adil. Namun banyak ulama menekankan bahwa monogami lebih dianjurkan karena keadilan sempurna hampir mustahil dijalankan. Meski begitu,
Beberapa negara menggunakan ayat ini sebagai legitimasi poligami yang kadang merugikan perempuan. Nomor 6. Saksi-saksi Yehova menolak transfusi darah meski beresiko nyawa. Saksi-saksi Yehova memiliki interpretasi ketat terhadap perintah Alkitab untuk menjauhi darah. Karena itu, mereka menolak transfusi darah dalam kondisi apapun, bahkan ketika hidup mereka terancam. Hal ini telah menyebabkan banyak kontroversi, termasuk kasus pasien yang meninggal karena memilih mematuhi keyakinan mereka. Rumah sakit pun sering berupaya mencari metode alternatif yang tidak melibatkan darah. Nomor 7, orang Mormon pernah berperang melawan pemerintah Amerika. Pada abad 19, komunitas Mormon menghadapi penganiayaan besar-besaran dan bahkan disebut sebagai korban genosida oleh beberapa sejarawan. Pada tahun 1838, Gubernur Missouri mengeluarkan perintah resmi untuk memusnahkan mereka. Konflik memuncak lagi pada tahun 1857 ketika Presiden Buchan mengirim ribuan tentara federal ke Utah. Ketegangan ini memicu insiden tragis seperti Mountain Meadows Massacre. Baru pada tahun 1858, pemerintah AS dan gereja Mormon berdamai meski ketegangan tetap berlangsung lama. Nomor 8. Lembaga Pemasyarakatan Apostolik, tempat absolusi dosa terberat. Di dalam gereja Katolik terdapat lembaga kuno bernama Apostolic Penitentiary yang tugasnya menangani dosa-dosa besar yang tidak bisa diampuni oleh imam biasa. Beberapa di antaranya termasuk menudai ekaristi, melanggar rahasia pengakuan dosa, hingga percobaan pembunuhan seorang paus. Lembaga ini jarang diketahui publik hingga pada tahun 2009 mereka pertama kali muncul di hadapan media untuk menjelaskan perang mereka. Nomor 9. Biksu Buddha Jepang yang sengaja mengubah diri menjadi mumi. Dalam tradisi Buddhisme Jepang kuno, terdapat praktik ekstrim yang disebut Sokshin Butsu, yaitu proses membuat diri sendiri menjadi mumi untuk mencapai pencerahan sempurna. Para biksu menjalani diet sangat ekstrim selama ribuan hari, hanya makan jarum pinus, resin, dan sedikit biji-bijian, hingga tubuh benar-benar kehilangan lemak. Setelahnya, mereka mengunci diri dalam ruangan kecil untuk meditasi, membawa sebuah bel. Ketika bel berhenti berbunyi, itu tanda bahwa sang biksu telah wafat. Hanya sedikit yang berhasil melalui seluruh proses ini. Nomor 10. Purim, perayaan meriah dengan asal-usul berdarah. Purim kini dikenal sebagai perayaan Yahudi yang penuh kegembiraan, kostum, dan pesta. Namun, kisah di baliknya berasal dari cerita yang keras di Kitab Ester. Diceritakan bahwa Haman, pejabat tinggi Persia, merencanakan pemusnahan seluruh orang Yahudi. Ratu Ester menggagalkan rencana itu, dan Raja Ahasverus menghukum Haman serta memberi izin kepada orang Yahudi untuk mempertahankan diri. Peristiwa itu berakhir dengan 75.000 musuh mereka tewas, yang kemudian dirayakan dalam Hari Raya Purim. Jika kamu memiliki informasi menarik lainnya, tinggalkan di komentar.